Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan hal yang sama. Samuel memerintahkan orang Israel untuk bertobat dan menjauhi dewa-dewa yang selanjutnya hanya beribadah kepada Tuhan. Seruan pertobatan oleh Samuel ini disambut umat itu, sehingga Samuel pun berdoa bagi bangsa itu. Tindakan pertobatannya ditandai saat mereka menimba air, mencurahkan air itu di hadapan Tuhan dan berpuasa. Mereka menunjukkan duka cita yang besar dan keinginan yang sangat agar doa mereka dikabulkan. Melalui Samuel, mereka juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena pertobatan yang mereka lakukan, Tuhan memberikan keselamatan yang luar biasa kepada umat Israel. Mereka menang atas orang Palestina yang hendak menyerang mereka. Saudara-saudari, tidak seorang pun dapat berbalik kepada Tuhan sebelum dia menyadari bahwa dia berjalan ke arah yang salah, arah yang akan membuat hidupnya semakin sengsara dan tertekan. Maka setiap kita membutuhkan pertobatan. Bertobat dalam kamus bahasa Indonesia adalah, yang pertama, menyesal dan berniat hendak memperbaiki. Yang kedua, kembali kepada jalan Tuhan. Ada juga pengertian yang lain. Bertobat adalah ada yang ditanggalkan dan ada yang dikenakan. Apa yang ditanggalkan? Segala pikiran, hati dan tindakan yang jahat, segala dosa-dosa yang kita lakukan, itu semua harus ditanggalkan. Lalu kemudian apa yang dikenakan? Segala pikiran, hati dan tindakan yang baik dan bersih, yaitu segala jalan dan ketetapan Tuhan, sehingga diri kita sendiri tidak lagi menghasilkan dosa, tetapi menghadirkan buah-buah roh yang dapat dibagi dan dirasakan orang lain di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mengakui dan menyadari bahwa kita telah melakukan yang jahat? Seperti peristiwa yang viral dalam beberapa minggu ini, yaitu kematian Brigadir Joshua. Apakah pelaku kejahatan, yaitu penembak, penyiksa, dan aktor intelektual di belakangnya, serta oknum-oknum yang membantu kejahatan itu, dan oknum yang sengaja menutup-nutupi kejahatan itu terungkap? Apakah mereka itu menyadari dan menyesali perbuatannya? Saudara-saudari, kepada kita, ingatlah, tanpa penyesalan tidak mungkin muncul pertobatan. Tanpa penyesalan tidak mungkin ada pengampunan. Tanpa hidup baru tidak mungkin datang berkat Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami tidak mampu bertobat sendiri. Roh-Mu yang kudus dan penuh kuasa itu menuntun membaharui kami, sehingga memiliki pikiran, hati, dan tindakan yang bersih. Kiranya kami semua dituntun oleh-Mu untuk berbalik kepada Allah dan melakukan segala jalan dan ketetapan Tuhan.
dalam peristiwa penembakan Brigadir Joshua, semua oknum yang terlibat di dalamnya, yang menghabisi nyawa hambamu Joshua, kiranya semua mereka bertobat. Bahkan orang-orang di belakangnya yang menutup-nutupi, yang menciptakan skenario baru, dan segala orang-orang yang berpikir jahat untuk terungkapnya peristiwa ini, semua mereka Tuhan, Engkau membawa mereka kepada pertobatan. Dan kami semua juga, umat yang Engkau kasihi ini, sekiranya kami juga melakukan apa yang jahat di matamu, kiranya kami pun dituntun olehmu untuk memasuki kehidupan yang baru, yaitu buah dari pertobatan kami. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok. Selamat menjalani akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.